Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini ya, Bapak Ibu, saya bisa melakukan diseminasi. Ya, saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendampingi saya selaku CGP ya, sangat mendukung kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya dan juga pegawai yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Izinkan pertama-tama saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, salam bahagia selalu untuk kita semua nih. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin ya, mohon izin waktunya untuk mengikuti kegiatan. Jadi di sini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif terkait dengan pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Adapun capaian kegiatannya yaitu yang pertama, nanti saya harapkan kita semua Bapak Ibu guru ya paham mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian melakukan nanti evaluasi dan juga refleksi tentang praktek disiplin ya, budaya positif ini. Dan tentunya yang ketiga adalah memahami bagaimana peran kita sebagai guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, mungkin di sini kita mulai dari apa kata makna disiplin tersebut Bapak Ibu. Nah, disiplin di sini dari kata Latinnya disiplina, yang artinya belajar. Jadi di sini disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau tujuan yang mulia. Seperti apa itu? Di sini saya mengambil budaya positif untuk pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Ini berdasarkan latar belakang bagaimana kondisi di sekolah kita Bapak Ibu ya. Selama ini masih sering ditemukan anak-anak yang bermasalah baik dengan teman maupun dengan guru. Rasa aman dan nyaman belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak kita. Nah, di sini guru masih menganggap dengan memberikan hukuman anak-anak akan berubah karakternya jadi lebih baik. Namun ternyata masih tetap ya, bahkan mungkin berubahnya sangat sedikit begitu. Nah, di situ guru menganggap kadang kala itu memberikan penghargaan juga adalah sesuatu yang terbaik untuk anak-anak bisa lebih termotivasi dalam belajar. Sehingga di sini pendidik diharapkan dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Seperti apa itu untuk mengetahuinya? Nah, di sini saya di pendidikan guru penggerak itu mendapatkan banyak hal Bapak Ibu ya. Khususnya bagaimana fungsi kontrol kita sebagai guru, nanti akan saya jelaskan selanjutnya bagaimana itu menjadi seorang manajer yang nanti mempersilahkan peserta didik dalam mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi dari permasalahannya, bukan hanya dengan menghukum, tapi mereka tahu solusinya, mereka tahu bagaimana cara jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Ini nanti diterapkan dengan mengajak anak-anak menyepakati keyakinan kelas. Nanti kita akan mencoba merancang atau menyusun ya membentuk keyakinan kelas bersama di kelas masing-masing. Setelah itu nanti kita mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk membimbing disiplin positif ini. Jadi kita tidak hanya sekedar berfungsi kontrol dalam sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, tetapi kita di situ diharapkan nanti guru-guru itu sebagai manajer yang nanti akan membimbing, menuntun anak-anak bagaimana mereka tahu kesalahan mereka sehingga mereka tahu solusinya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu gimana? Setuju? Setuju. Ya.
Sebagian besar pasti berkata setuju dengan hukum anak-anak akan disiplin. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju juga? Apa tidak setuju? Misalnya nih, hukuman ini Bapak Ibu, tetapi halnya lebih positif. Ya, suruh baca begitu ya, tidak hanya dengan hukuman bersihkan WC begitu mungkin ya. Nah, dan ada juga yang ketiga, memberikan penghargaan, misalnya memberikan sesuatu ya, berupa benda atau piagam begitu, atau hal yang lainnya yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi berdasarkan ini Bapak Ibu ya, di sini sebenarnya anak-anak itu ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Seperti yang tadi kita lakukan, misalnya memberikan hukuman dan lain sebagainya. Di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sebenarnya motivasi eksternal yang ada pada diri anak-anak itu. Sebenarnya dia ingin menghindari hukuman Bapak Ibu. Anak-anak dilarang bawa lato-lato, itu kan peraturan ya misalnya. Nah, sebenarnya dia tidak mau dihukum, itu motivasinya. Itu sudah eksternal ya, karena tidak mau ada hukuman dari luar, maksudnya guru yang akan menghukum begitu. Kemudian di sini ada apa sih yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu bawa lato-lato? Apa nanti yang saya dapatkan? Di sini untuk mendapatkan imbalan atau tidak melakukan itu maksudnya ya. Saya tidak akan melanggar peraturan. Berarti dia ingin mendapatkan imbalan dari guru. Mungkin dia akan diberikan, wah kamu sudah tidak melanggar ya, seperti itu. Dia akan mendapatkan apresiasi, mungkin itu harapannya. Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang ini sebenarnya yang akan kita harapkan sekali Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Misalnya saya membuang sampah pada tempatnya, saya menjaga kebersihan. Dia tahu bahwa itu untuk dirinya sendiri. Dia melakukan itu karena dia menghargai diri sendiri, agar saya sehat gitu ya, agar saya bisa belajar dengan nyaman kalau kelasnya bersih gitu. Dia yakin, tidak hanya karena guru akan memberikan apresiasi atau bahkan akan diberikan hadiah kalau dia tidak buang sampah sembarangan seperti itu. Itu harapan kita nanti di sini, tujuan disiplin positif yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian kenapa saya akan bahas ini? Karena ini berdasarkan menurut ya, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, kita semua tahu ini adalah fotonya siapa? Putri? Ya, kan kakeknya Menteri ya. Ya, jadi ini Ki Hajar Dewantara ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi anak-anak itu tidak hanya baru diperintah baru dia melakukan, begitu. Kita harapannya demikian menurut Ki Hajar Dewantara, ini kita terapkan ya. Tetapi mereka juga cakap untuk membuat atau memerintah dirinya sendiri. Dia bisa melakukannya dengan motivasi intrinsik itu yang ada dalam dirinya sendiri. Itu maksudnya Ki Hajar Dewantara ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini, ini yang saya tadi sebutkan adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum ya, karena kita sering sebenarnya Bapak Ibu ya, kita merasa anak-anak itu hukum aja udah biar ada efek jerah begitu ya. Nah, ini juga ada pembuat merasa bersalah. Ini biasanya guru akan berkata-kata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan itu gak bagus nak, gitu kata-kata kita sering begitu ya. Ini sebenarnya posisi kontrol kita saat itu adalah pada saat kita membuat orang itu agar tahu salahnya apa, itu kontrol dulu. Sebenarnya ini bisa saja ya, tidak disalahkan. Kadang-kadang kita ada hukuman tertentu ya. Bahkan, nah di sini yang tadi saya bilang ada manajer. Nah di sini kontrol sebagai manajer ini sudah mewakili kesemuanya ini ya Pak Ibu. Karena pada saat tertentu kita akan memantau juga kan kegiatan anak-anak. Apakah anak itu ada perubahan sikapnya? Oh, kita lihat Bu, besok ini anak ini berubah nggak setelah kita berikan hukuman ini gitu ya. Kita akan pantau apa ini peraturannya. Teman di sini akan menyesuaikan diri dia, diawasi. Kita yang akan mengawasi Bapak Ibu, di sini pemantau. Nah, pada saat ini posisi kontrol teman, Bapak Ibu mungkin pernah melakukan, mungkin Pak Made ya, saya perhatikan mendekati anak yang melakukan kesalahan, yang mengajak dia ngobrol seperti teman sebaya begitu. Jadi ini membuat mereka nyaman mungkin ya. Nah, di sini posisi kontrol kita Bapak Ibu. Nah, kalau sudah bisa kita menjadi posisi manajer, di sini anak itu akan bisa menghargai diri mereka sendiri. Begitu harapannya ya. Nah, kemudian inilah yang dimaksud kenapa penghargaan itu dibilang hukum, sebenarnya tanda kutip ya, dihukum oleh penghargaan gitu. Maksudnya apa?
Nah, di sini penghargaan menurunkan kualitas. Ini menurut Alfikon ya Bapak Ibu ya. Ini dorongan eksternal sebenarnya ini. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin kalau dia tidak ada penghargaan itu dia tidak akan melakukannya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Harusnya anak itu ada motivasi dalam dirinya, memang keyakinan dalam dirinya untuk berubah. Gitu. Mereka tahu kalau itu tidak bagus gitu, dan dia yakin kalau dengan melakukannya dia akan mendapatkan sesuatu yang bagus, yang baik gitu. Itu harapannya, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghargaan gitu ya. Karena makanya ini dibilang hanya sekarang Bapak Ibu ya, setelah ada kurikulum merdeka begitu tidak lagi dicetak piagam penghargaan juara kelas begitu ya. Itu sebenarnya ini ya yang menjadi motivasi kenapa sampai arahnya ke demikian ya. Kemudian nah, di sini kita mungkin akan sering memberikan apresiasi, Bapak Ibu sering ya memberikan apresiasi. Ini dan maksudnya penghargaan berupa apresiasi. Ini nggak apa-apa, sering-sering kita lakukan Bapak Ibu untuk memberikan pengakuan khusus kepada anak-anak ya. Sering-seringlah nih beri pengakuan secara khusus ya, secara pribadi, bergantian ya. Tidak sekedar memberikan, misalnya kadang-kadang kan apalagi anak-anak dalam sesuatu tertentu kita berharap anak-anak itu misalnya lebih baik dalam belajar. Nana nanti kalau sudah ini ibu kasih permen dah semua satu-satu gitu ya, besok kalau nggak dikasih permen nggak mau belajar dengan serius begitu ya. Itu harapannya jangan seperti itu. Jadi dengan ini program kebajikan atau apresiasi ini ya, kita bisa lakukan seperti ini juga, memberikan apresiasi kepada anak-anak. Selanjutnya nih bagaimana caranya ya, kalimat-kalimatnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemarin Ibu perhatikan ya, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong teman di kelas kita. Jadi kalimatnya itu apa ya? Sangat bijaksana sih Bu. Saya perhatikan ya. Kemudian Ibu sangat menghargai kepedulianmu ya Nak ya. Tadi pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi dengan kita memberikan contoh berkata-kata yang halus mungkin ya, dengan lebih sabar begitu, tentunya dengan teladan ya, guru-guru mencontohkan gitu, anak-anak juga harapannya akan bersikap yang sama juga sesuai contoh yang kita berikan. Itu apresiasi ya, contoh kebajikan. Selanjutnya, nah di sini yang tadi saya bilang hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah kalau di sini hukuman ya, ini contohnya Bapak Ibu, ini adalah hukuman. Apakah Ibu akan memberikan, Bapak akan memberikan hukuman kepada anak yang datang terlambat? Terlambat sekolah, misalnya datang terlambat ya 10 menit, disuruh mencatat 100 kali, itu adalah hukuman. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Kertas temannya dicoret-coret, tetapi dia menggantikan, diganti kertasnya yang telah dicoret itu diganti, mengganti, dia tahu dia salah, saya ganti Bu kertasnya ya, itu konsekuensi, dia sudah mulai paham ya. Nah ini membersihkan tumpahan air, tapi dibersihkan ya, tumpahan air sudah segera dibersihkan. Nah ini kenapa lari mengelilingi lapangan Bapak Ibu? Bukan hukuman. Siapa yang bisa jawab? Bu Mila? Kenapa? Ini kan lari nih, ini kan capek dia tuh, kan menyakiti nih. Kalau hukuman kan biasanya efeknya itu lebih merasa sakit ya, memberikan hukuman itu efeknya anak-anak tuh merasa rendah diri, merasa sakit hati mungkin ya. Kalau hukuman beda dengan konsekuensi, karena pelajaran iya, ini pelajaran PJK wajar ya kalau disuruh lari keliling lapangan, dan itu pun hanya 2 kali, bukan 100 kali mungkin ya gitu. Jadi berfaedah lah begitu mungkin ya, dengan lari 2 kali dia juga tahu itu salah, tapi itu adalah konsekuen ya, bukan hukuman saja. Coba sebatas hukuman, tidak hanya membuat takut saja, tapi dia paham kalau itu adalah konsekuensi yang harus dia terima karena dia melakukan kesalahan begitu ya. Kemudian nah ini yang apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, harus terjadi, ada capeknya, ada sakit kakinya mungkin karena lari, kemudian dia mungkin akan benci dengan kita ya, karena kita menghukumnya gitu. Dia pasti akan terpaksa melakukan itu, karena hukuman biasanya berat tuh Bapak Ibu, beda dengan konsekuensi. Di sini buruk ya, konsep diri yang buruk dengan hukuman.
merasa bersalah, dipermalukan mungkin ya. Nah ini bedanya dengan konsekuensi itu harus terjadi. Nah merasa nyamannya tapi dalam jangka waktu yang pendek. Dia akan cepat mengerti begitu ya. Dia akan diharapkan menjadi menghargai kedisiplinan. Nah ini ya. Nah di sini kita ke intinya Bapak Ibu ya. Tadi pemaparannya seperti itu. Baru kita mengarah ke restitusi ini. Apa itu restitusi? Karena nanti saya berharap kita bisa semuanya menerapkan restitusi ini. Ya, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Itu. Jadi mereka tahu solusinya sendiri. Nah, di sini restitusi ini pilihan mereka yang tahu. Murid akan mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab. Nah, dia akan lebih fokus ke pemecahan masalah. Dan dia akan melakukan apa yang diyakini dan lebih menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu harapan daripada restitusi ini. Ini lebih disiplin, kalau ini identitas lebih ke arah gagal ya. Hukuman itu lebih banyak nanti tidak membangun motivasi intrinsiknya gitu. Nah, di sini nanti kita ke keyakinan kelas dulu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum restitusi itu kita lakukan, kita bentuk dulu keyakinan yang dimaksudkan anak-anak memiliki motivasi, yakin. Kita bentuk dulu di keyakinan kelasnya, kita ajak anak-anak ya untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan aja? Nah, inilah dia yang dimaksud. Kenapa? Karena jika kayak kata keyakinan, misalnya dia yakin untuk hormat, nih, dia harus yakin. Kalau peraturan mungkin, kalau contoh kalimat peraturan bagaimana ya? Kalau kata hormat, mengucapkan salam ketika bertemu guru, begitu mungkin ya peraturannya. Setiap bertemu guru ucapkanlah salam. Tapi ini siswa bertemu guru ucapkan salam, gitu biasanya kalimat peraturan ya Pak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, saling menghormati gitu. Tidak harus diketahui apa ya salah satunya. Nah itu maksudnya. Sehingga di sini itulah yang membedakan kenapa tidak peraturan. Dengan keyakinan ini mereka yakin dalam diri mereka, karakternya sudah terbentuk begitu. Mereka tahu, itu harapannya Bapak Ibu ya. Nanti inilah yang kita coba untuk terapkan di sekolah kita, budayanya ya, budaya positif salah satunya. Nah, di sini ini saya mungkin lewati ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bedanya antara peraturan dan keyakinan. Contoh salah satunya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh kalimat peraturan. Tapi kalau keyakinan itu lebih ke umum, abstrak, tanggung jawab. Banyak sekali Bapak Ibu kalau sudah ngomongin tanggung jawab, tidak hanya kembalikan buku pada tempatnya. Contoh, anak-anak tidak membuat tugas, lupa mengumpulkan, itu juga tanggung jawab. Harusnya kan mereka tidak melaksanakan tanggung jawab. Nanti kita akan arahkan apa yang keyakinan apa yang kamu lewati atau lupakan. Nah, oh ya, di kelas kita punya keyakinan ya, keyakinan kelas kita sudah bentuk. Ya Ibu, saya ingat itu keyakinan kelas yang kedua, yaitu tanggung jawab, nilai tanggung jawab. Dia akan katakan demikian. Ya, apa yang kamu lupakan? Saya lupa tanggung jawab sebagai siswa, seharusnya saya mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya, mengumpulkan. Jadi seperti itu harapannya nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah menerapkan restitusi ke depannya itu. Di sini dilarang menggunakan narkoba begitu. Tapi di sini keyakinannya akan kita bentuk menjaga kesehatan. Nah, seperti itu bisa. Dan lain sebagainya. Bisa nanti kita bentuk bersama anak-anak. Anak-anak yang kita ajak, anak-anak yang keyakinan apa yang mereka inginkan di kelas masing-masing. Mungkin ada yang menurut mereka penting. Kalau di kelas 6 mungkin mereka semuanya ingin merasa aman dan nyaman begitu. Bisa aja anak yang ada yang mau tulis begitu ya, keyakinannya silahkan. Nah ini contohnya ya, hasil keyakinan kelas yang sudah saya bentuk di kelas 6. Jadi nanti anak-anak kita ajak bersama-sama ya, menyusun keyakinan kelas.
Jadi ada yang menulis misalnya, saya ingin waktu kemarin, ada yang nggak tanggung jawab sama piket, saya mau tulis tanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ada juga menulis yang lain, misalnya bersikap sopan santun, karena kemarin saya lihat ada teman tuh nggak ngucapin salam sama bu guru gitu misalnya. Kemudian ada juga yang menulis tolong menolong gitu. Nanti kita bantu mereka menyusun kalimat keyakinan kelasnya, sehingga menjadikan satu hasil keyakinan kelas seperti ini. Ini yang harus disepakati bersama di kelas Bapak Ibu. Mereka tanda tangani, mereka yakini di kelas, sehingga setiap permasalahan yang terkait dengan keyakinan ini kita tanyakan kembali, balik tanyakan, kamu lupa keyakinan yang mana? Oh iya Bu, saling tolong menolong, soalnya tadi temennya jatuh nggak ditolong ya, nangis sampai gitu ya. Ya nanti terus gimana nanti ke depannya, besok gimana, saya minta maaf soalnya tadi saya lewat malah saya cuekin Bu. Besok kali ini saya akan minta maaf, dia bisa menyelesaikan solusi, mencari solusi sendiri dari kesalahan yang dia lakukan. Itu harapannya untuk restitusi. Jadi kita tidak menghukum, kamu udah tahu temannya tadi kan, kita gitu, tadi jatuh nggak ditolong juga ya, bisa jangan sekali anaknya nih gitu, karena kita nggak sadar ya seperti itu. Nah, jadi kita kebiasaan seperti itu kita mulai kurangi. Kita ke fungsi kontrol sebagai manajer dan mengajak anak-anak untuk lebih termotivasi untuk melakukan apa-apa itu dalam diri sendiri. Kita tuntun mereka melalui restitusi itu nantinya. Nah, selanjutnya ini dasar dari kegiatan segitiga restitusi. Nanti ada contoh ya Bapak Ibu seperti apa. Di sini ada kalimat-kalimat ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya berantem sama temennya. Apa alasannya? Iya Bu, soalnya dia ngejek-ngejek orang tua saya. Oh ya. Terus kemudian di sini, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kira-kira kamu tahu? Mungkin saya akan ngomong baik-baik Bu, dia yang akan mencari solusinya. Kita nggak usah, kita pancing saja dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tadi kan apa yang telah kita sepakati, di keyakinan kelas kita ini ya, hidup rukun Bu. Nah ini mungkin ya, hidup rukun dengan teman, karena kan dia berantem sama teman. Keyakinan dia akan mengingat-ingat ya, oh ya keyakinannya hidup rukun dengan teman Bu. Nah berarti iya Bu, saya melanggar keyakinan itu, terus gimana sekarang? Nah itu arahkan. Oh iya saya akan minta maaf. Nah kita ajak anak-anak biar keluar dari dirinya sendiri, niatnya itu kita gali. Dengan sering-sering demikian kita berharap anak-anak itu akan tumbuh ya, karakter baiknya itu dalam dirinya tumbuh dan membudaya kan begitu, karena udah kita tuntun di sekolah gitu. Nah ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya. Nah ini dah poin-poin bagaimana cara kita melakukan restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini guru berkata biasanya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Misalnya tuh ada masalah tuh Sugi tanya, kamu sebenarnya mau jadi apa sih nak? Ya. Sebenarnya saya mungkin saja dia akan keluar, saya ingin jadi polisi, bisa jadi ya, kita coba gitu ya. Kemudian apa yang kamu rasakan tadi kamu melakukan itu ya, rasanya mungkin apa ya, kita akan dengarkan pendapat mereka. Nah begitu Bapak Ibu. Nah di sini ini saya sudah melakukan restitusi ya, contoh apakah bisa terlihat ya. Ya Bapak Ibu, demikian ya untuk diseminasi budaya positif yang saya sampaikan terkait dengan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas, dan nanti penerapan segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Oh ya, ya Bu Dek, silakan Bu Dek.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas dan bagaimana cara melaksanakan segitiga restitusi itu. Yang mau saya tanyakan adalah coba dijelaskan kembali bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas itu di kelas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Dea atas pertanyaannya. Jadi untuk keyakinan kelas ini nanti kita akan sama-sama coba terapkan Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, sini untuk merumuskan keyakinan kelas, nanti yang pertama kita lakukan ya. Kita sampaikan dulu anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah, silakan nanti Bapak Ibu paparkan ya dengan anak-anak biar lebih paham apa sih maksudnya Ibu ini. Apa itu keyakinan kelas, sudah pernah dengar belum? Diceritakan dulu ya Bapak Ibu. Setelah itu berikan anak-anak kertas ya, kertas kecil begitu untuk menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Mesti anak-anak masing-masing izinkan berikan satu, sehingga nanti dengan jumlah murid itu semuanya memiliki, mungkin ada yang sama, nanti kita akan jadikan satu kelompok, satu keyakinan yang sama, nanti yang lainnya kita tulis. Nanti kita akan dapatkan beberapa keyakinan. Kemudian yang kedua, guru mengulas keyakinan yang telah ditulis. Nana sudah menulis itu, nanti kita bisa tempelkan Bapak Ibu, teman-teman ya, tempelkan hasil keyakinan kelasnya di papan, semuanya ke depan, suruh nempel satu-satu ya. Nah, di sini kita pilih nanti, kita pilih keyakinan kelasnya itu yang sama, misalnya saya menjaga kebersihan gitu, jadikan satu saja. Satu berarti keyakinan kelas pertama menjaga kebersihan gitu ya. Kemudian kedua ada yang tolong menolong, tulis tempel tolong menolong. Nah, dan seterusnya disiplin dalam mengerjakan belajar di kelas gitu anak tulis. Karena memang itu keyakinan mereka. Tulis saja berapa dapat setelah dipilah ya, setelah dipilah ada 7, 8, 9, 10, apa-apa ditulis saja. Sehingga itu akan disepakati oleh anak-anak. Keyakinan semua itu disepakati ya. Dan di situ ubah dalam kalimat positif. Ingat jangan menggunakan kalimat negatif atau jangan menggunakan kata tidak. Tidak buang sampah gitu ya. Tidak buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah tidak pada tempatnya gitu. Kalimat positif itu membuang sampah pada tempatnya gitu contohnya. Misalnya tidak boleh berkelahi dengan teman, atau kalimatnya saling menghargai teman. Nah gitu. Kita bantu arahkan dengan kalimat sepakatan ini ya. Mengecek, menyepakati keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Bersama-sama itu nanti kita luangkan waktu 30 menit begitu ya untuk menyusun keyakinan kelas ini. Kemudian baru hanya menandatangani kesepakatan itu. Kita boleh ketikkan dulu mungkin ya, buatkan dalam bentuk kertas HPS, kemudian tanda tangan semua. Jadi itu harus diyakini, tanamkan itu. Ini dari anak-anak sendiri yang membuat, anak-anak yang yakini ini, nanti kalau ada permasalahan balikin lagi itu keyakinan itu. Gitu. Kamu melanggar keyakinan yang mana gitu ya, berantem misalnya sama temannya. Iya, rukun dengan teman kan mereka menulis begitu. Ternyata mereka melanggar. Tidak rukun, berantem dengan temannya. Terus arahkan lagi, kamu udah tahu itu salah, terus menurut kamu bagaimana selanjutnya? Oh, saya akan minta maaf. Terus ini dia, bimbing tuntut tanpa menghukum, tanpa menghakimi begitu. Karena kita ingin memunculkan motivasi dalam dirinya itu ya. Itu yang kita, karena kan kebiasaan kita kan menghukum, memberikan rasa bersalah gitu ya. Itu yang membuat mungkin kita akan coba budaya itu, karena ini sudah berhasil ya, apalagi pendapat Ki Hajar Dewantara seperti itu, yang tokoh ya pendidikan, sudah teorinya begitu kita terapkan begitu. Harapannya anak-anak bisa memiliki karakter yang baik, berbudi pekerti yang luhur ya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita di pendidikan bisa tercapai. Begitu ya Bu Kadek, bisa diterima ya. Itu sudah kita laksanakan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita kalau misalnya berulang-ulang terus seperti itu, terus melanggar gitu, apa yang kita lakukan?
Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan kita ya Bapak Ibu. Rasanya ini adalah pertanyaan semua guru Bapak Ibu, bahkan di teman-teman di sekolah, karena bedek-bedek meboyo gitu cek adenan mau hukuman asalnya pangjuk jerah gitu ya. Ya kita berusaha dulu ya Pak Ibu ya, semoga gitu ya. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini nantinya gitu ya, dari keyakinan yang sudah kita bentuk ini, anak-anak itu lebih tenang dalam menghadapi situasi, bisa mengetahui solusinya. Kita coba dulu. Seandainya nanti ada permasalahan, misalnya sampai 3 kali sudah besok lagi berantem, mungkin itu akan kita diskusikan kembali ya Bapak Ibu. Karena itu terkait dengan karakter juga, kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya di guru begitu. Karena harapannya kan ada anak-anak ini kan mereka bentukannya dari awal, intiknya itu di rumah ya, dari orang tua. Kita terima 7 tahun itu. Mungkin kita akan lakukan pendekatan dengan orang tuanya begitu. Nih, kita sama-sama juga Bapak Ibu ya di sini mencoba berkolaborasi ya dengan orang tua. Begitu juga yang saya dapatkan sih kemarin di PPGP-nya. Nih, karena ini kita juga belum menerapkan restitusi ini dan juga membentuk keyakinan kelas, kita coba ya di sekolah begitu. Karena itu udah berdasarkan latar belakang yang saya sering alami khususnya di kelas 6 Bapak Ibu ya. Kita tahu anak-anak yang bermasalah ini ya, harapannya adalah solusi sehingga ada perubahan gitu. Ya. Demikian. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Nanti kita lanjut ke kegiatan pengimbasan. Saya berharap tim komunitas mini yang sudah kita bentuk ya bersama di sekolah ini, kita bisa berkolaborasi bersama-sama nanti menggerakkan bagaimana sekolah kita ini biar bisa dari visi dan misinya itu akan terwujud tentunya Bu ya dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya cukupkan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dari kemarin Ibu sudah janjian anak ya, kita hari ini mau membuat apa anak? Kelas ya. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak itu apa sih keyakinan kelas? Tahu ya, baru dengar ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah apa yang nanti anak-anak yakini ya di kelas ini untuk ditaati anak-anak ya. Dia lebih abstrak, nanti berupa pernyataan-pernyataan ya. Contohnya, misalnya anak-anak di kelas ini ingin bersama-sama kelasnya biar akhlak bersih gitu. Jadi katakan dalam pernyataan misalnya menjaga kebersihan kelas tuh ya contohnya. Dan hindari kata-kata yang menggunakan kata tidak ya. Misalnya tidak membuang sampah, tidak berkelahi gitu ya. Kalau misalnya ingin anak-anak tenang, aman, tidak ada perkelahian, ya, seperti apa contohnya kalimat itu? Bisa menjaga ketertiban kelas, itu misalnya ya. Nanti, kira-kira bisa nggak? Nanti setiap anak itu buat satu pernyataan ya, satu kalimat pernyataan yang kalian ingin yakini di kelas ini bersama-sama ya, agar kelas kita, khususnya ini di kelas dulu ya, kita akan buat keyakinan kelas. Nanti dengan keyakinan itu Ibu harapkan semuanya ini akan meyakini apa yang menjadi keyakinan tersebut ya, sehingga anak-anak di kelas ini bisa nyaman ya, aman, kemudian belajarnya bagus, disiplinnya, apapun itu silakan satu-satu anak punya kesempatan untuk menyampaikan ya keyakinannya seperti apa. Nah, nanti Ibu akan berikan kertas sama anak ya. Kertas ini nanti kalian isi satu-satu pernyataan ya yang kalian inginkan jadi di kelas ini bersama-sama untuk diyakini sama-sama ya. Nah, nanti ini ditempel dulu anak-anak setelah anak tulis, ditempel dulu di sini ya. Nah, tempel dulu di sini. Ibu akan berikan lemnya, kemudian Ibu akan seleksi kalau ada keyakinan yang sama kita gabungkan ya, misalnya ini sama dengan ini sama dengan temannya ya, jadi
yang satu saja ya. Jadi karena di sini jumlahnya 27, kan nggak mungkin kan nanti yang sama-sama itu kita jadikan satu. Nanti kita akan temukan berapa jumlah keyakinan kelasnya itu kita sepakati bersama. Nanti anak-anak semua menandatangani keyakinan kebajikan. Campur-campur dia berwarna-warni ya. Silakan. SMA boleh kasih temannya satu-satu. Silakan boleh dipikirkan dah ya. Keyakinannya yang mana yang mau disampaikan. Silakan. Ingin di kelas ini seperti apa rasanya kalian di kelas ini ya. Ya, sudah silakan ditulis. Silakan ditulis masing-masing anak punya pendapat sendiri-sendiri ya. Silakan diungkapkan, ditulis di situ. Kasih ya.
itu? Ya, kita ambil ya. Sepakat? Kita pakai ya. Ya, saling mendukung. Ini sama, mendukung, mengingatkan, mau membantu teman saat kesusahan. Perlu nggak itu? Ya, kita ambil ya. Sepakat? Kita pakai ya. Ya, saling mendukung. Ini sama, mendukung, mengingatkan maupun saling mendukung. Kita pakai di sini ya. Satu ya. Ini ya, membantu dan mendukung satu sama lain ya. Satu pernyataan ya. Ya. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Sepakat? Sepakat. Baik.
dalam satu ya. Ibu ambil ya. Meminta maaf dan mengucapkan terima kasih ya. Gimana keadaan anak? Apakah dia kita sepakati ini semuanya ya? Itu adalah pernyataan yang anak-anak sampaikan barusan ya. Nah itu kita yakini, jaga kebersihan kelas ini. Banyak caranya ya, karena ya pakai kelas gitu ya. Dan masing-masing anak juga saling menghormati, jauh ketertiban. Jangan sampai ada kerusuhan ya, berantem-berantemnya di kelas. Menjaga rasa aman itu pertama. Nggak boleh ada yang mengancam-ngancam di kelas ini ya, buat teman-temannya takut mungkin ya. Nah itu maksudnya saling bantu ya, saling dukung, mengingatkan. Gitu ya. Kemudian minta maaf jika ada yang membuat tulis meminta maaf. Siapa itu ya? Oke. Minta maaf ya. Kalau buat salah jangan lupa, jangan nanti merasa benar saja ya itu. Nah sekarang anak-anak berikan pulpen, silakan tanda tangan di situ semuanya. Silakan. Salam dan merah. Ayo, mulai dari depan belakang ibu. Yuk, terangkan semuanya. Ini depan. Oh, ya merah dulu yuk. Bebas aja di sini semuanya. Besar-besar boleh. Ya, yuk. Ini enggak apa-apa. Masih banyak anak-anak ya. Ada tulisan namanya buat Ayo silakan duduk. Apakah Hadisah tahu kenapa dipanggil pada pagi hari ini?
Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya, benar. Tapi kamu kemarin sekolah kan? Iya, Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Aditya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan termasuk ibu. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya capek dan mengantuk, Ibu, karena malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan kelas kita yang mana ya? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah itu? Iya, Bu. Yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Tri dan akan saya kumpul besok. Baik, Ibu Tri apresiasi atas tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu Tri. Permisi. Iya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Marniati. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 1 Paket Agung. Kali ini saya akan memberikan testimoni terhadap salah satu guru saya, yaitu Desa Made Sri Artini, yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Dengan keikutsertaan Ibu Desa di program guru penggerak ini, banyak sekali perubahan yang ada pada dirinya, yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun berimbas pada rekan-rekan guru di sekolah dan murid-murid. Dalam pembelajaran yang dilakukan juga sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Serta pengetahuan yang diperoleh dari program guru penggerak juga diseminasikan kepada rekan guru di sekolah untuk melakukan praktek bersama. Seperti misalnya pembentukan keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi. Komunikasi dan kolaborasi semakin meningkat, serta gagasan-gagasan perbaikan untuk kemajuan di sekolah juga sudah dilakukan di forum diskusi komunitas praktisi atau rapat bersama. Selamat kepada Ibu Desa, semoga gerak langkahnya menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru lainnya dan terus belajar, berkarya demi masa depan anak-anak dan bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya dan salam guru penggerak. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyo Mantri Apenise. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai kegiatan diseminasi dan diskusi yang telah dilakukan bersama Ibu Desa Made Sri Artini. Dalam kegiatan tersebut, saya mendapatkan pengetahuan yang baru, khususnya mengenai budaya positif, bagaimana menyusun keyakinan kelas, segitiga restitusi, juga posisi kontrol guru terhadap siswa. Saya sangat berterima kasih karena ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya serta teman-teman lainnya sebagai pendidik, yang tentunya sangat bermanfaat untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Dan kami berharap semoga kami dapat menerapkannya dengan baik dan juga memberikan hal-hal yang positif kepada siswa, sehingga siswa dapat memiliki karakter yang positif. Terima kasih kepada Ibu Desa Made Sri Artini yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan dan memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Anindya Maiswari. Saya adalah siswa kelas 6 dari SD Negeri 1 Paket Agung. Kali ini saya akan menyampaikan testimoni saya terhadap Ibu Desa selaku guru saya di sekolah. Selama saya mendapatkan bimbingan dari Ibu Desa, saya merasa sangat senang. Apalagi saya di Ibu Desa mengajak saya dan teman-teman saya untuk menyusun keyakinan kelas bersama. Saat keyakinan kelas bersama telah disusun dan diterapkan, kelas saya menjadi lebih disiplin. Di samping itu, Ibu Desa sering mengajar kami dengan cara yang menyenangkan dan bervariasi, seperti menjawab kuis online, bermain peran, dan lain-lain. Saat ada permasalahan dalam kelas kita, Bu Desa selalu membimbing kami
dengan cara yang benar untuk menemukan solusi dalam permasalahan kami. Kami sangat senang dengan kesabaran dan keramahan Ibu Desa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om.